Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Nanas. Nah, dari sekian banyaknya nih menteri yang udah dilantik sama Bapak Presiden kita, ada satu menteri yang nggak ada nih habis-habisnya dibahas, yaitu dengan Menteri Pendidikan. Nah, Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo itu, Kementerian Pendidikannya dibagi jadi 3 nih Sobat Dara. Yang pertama Kementerian Pendidikan Dasar, yang kedua Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga Kementerian Kebudayaan. Nah, ini nih yang unik, yaitu di mana wakil kementeriannya adalah Profesor Stella Christy, yang dimana beliau juga merupakan seorang profesor. Nah, karena kementerian yang bertambah, banyak juga nih wakil kementerian yang membantu membangun pendidikan di Indonesia. Gimana sih sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Nah, karena itu langsung aja yuk kita bahas di podcast Dara Corner bersama narasumber luar biasa nih, para guru-guru inspiratif. Yuk, check it out! Halo Bu, mungkin dari Bu Mimi atau Bu Nur Samsia dulu nih yang memperkenalkan diri ke Sobat Dara di rumah. Assalamualaikum Sobat Dara, saya Mimi Yulianti, salah satu guru di Sekolah Kota Medan dan aktivis dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dara semua. Perkenalkan, saya Ibu Nur Samsia yang saat ini sebagai guru SMK di Kota Medan. Nah, kita nih ngobrol santai aja ya Bu. Nah, dari pertanyaan pertama, gimana sih pendapat Ibu mengenai formal Kementerian Pendidikan yang menjadi 3? Ya, kalau kita lihat dengan pembagian 3 menteri, itu akan menimbulkan dampak yang dari sisi kebijakan yang itu akan mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, itu akan menambahkan sumber daya manusia yang itu dari Kemendikbud yang lama, pembagiannya bagaimana untuk pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi sains dan teknologi, kemudian pendidikan kebudayaan. Itu akan membingungkan, kemudian akan lama pengurusannya, dan itu memakan waktu, sehingga kalau kita lihat nanti dari sisi pelaporan, Kemendikbudristek, kemudian pendidikan dasar dan menengah, kemudian pendidikan kebudayaan, kalau masing-masing punya laporan yang itu berbeda, pemerintah akan bingung membaca bagaimana peningkatan pendidikan atau apa yang harus diupayakan untuk peningkatan pendidikan. Itu akan menjadikan dilema. Jadi tantangan yang besar yang akan datang itu yang perlu harus dilihat dengan pembagian 3 kementerian. Nah, menurut Bu Nur Samsia sendiri gitu kan, kalau di dalam Islam gimana sih pandangannya untuk hal ini? Ya, di dalam Islam, kalau kita berbicara pendidikan ya, Sobat Dara semua yang sedang menyaksikan, nah di dalam Islam itu terkait dengan pengaturan pendidikan, itu ada namanya nanti struktur kemaslahatan umat. Nah, di struktur kemaslahatan umat itu nanti akan ada bagian perangkat-perangkatnya yang akan mengurusi bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sebagainya. Nah, di bidang pendidikan itu nggak perlu ada yang namanya kementerian, sudah langsung dijalankan oleh petugas ataupun pejabat yang ada di struktur kemaslahatan umum tadi. Sehingga istilahnya ya cukup satu aja yang mengurusi, menanggung-jawabi masalah pendidikan. Nah, dengan satu ini maka kan kebijakannya juga satu, program-programnya juga satu, dan itu berlaku untuk semua institusi pendidikan. Sehingga istilahnya pengurusan pendidikan itu memang ya terstruktur, gitu, terpusat ya, tidak terbagi-bagi, sehingga terjalankan semua program itu dengan baik. Nah, jadi sebenarnya gimana sih kondisi dari dunia pendidikan hari ini, Bu? Mungkin dari Bu Mimi dulu. Ya, karena pendidikan kita itu berlandaskan dari sistem sekuler dan itu adalah sistem kapitalis, sehingga melahirkan pemisahan agama dari kehidupan. Padahal Undang-Undang Sisdiknas itu adalah salah satu tujuannya, yaitu melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini kalau kita tidak berlandaskan kepada agama, akhirnya itu menjadi racun. Sehingga wajar kalau kita lihat lahirlah guru-guru yang hanya karena tadi pemisahan agama dan kehidupan,
yang dikejar itu hanya materi. Akhirnya guru-guru untuk melihat perkembangan anak-anak itu dilihat dari sisi nilai-nilai yang bagus, bukan berdasarkan tidak cukup dengan nilai, tapi akhlak mulia itu. Sehingga kalau kita lihat banyak sekarang generasi yang terlibat dari tawuran, kemudian bullying, kemudian begal untuk disungut atau khususnya di Kota Medan. Begal itu sampai sekarang belum bisa diberantas. Apalagi ada denger nih Jilan Nanas ada mau realisasi pembelajaran coding. Oh iya, ada baca Pembelajaran coding. Itu kan kalau kita lihat, kalau saya memandang dengan potret buram dunia pendidikan, harusnya yang lebih kita tekankan itu adalah penanaman keimanan. Jadi kalau anak takut kepada Allah, tidak akan terjadi kan bullying. Iya. Kalau ada seorang guru takut kepada Allah, dia akan betul-betul ikhlas mendidik anak-anaknya, sehingga kalau tadi guru honor karena gajinya kurang, dia tidak sibuk lagi. Habis kerja, dia jadi gojek. Belum lagi kalau kita lihat kesejahteraan guru honor dengan kesejahteraan guru pegawai negeri itu sangat jauh. Sampai-sampai kalau saya itu sedih kalau melihat guru honor yang hanya gajinya 300.000 sampai 500.000 berbeda sekali dengan tukang bersih-bersih, tukang nyapu gitu. Itu gajinya bisa Lebih tinggi. lebih gitu kan. Berarti padahal tadi guru honor itu kan juga sekolah kan. Belum lagi kalau kita lihat infrastruktur itu tidak merata, sarana prasarana di sekolah-sekolah itu tidak merata, sehingga lahirlah zonasi yang sekolah satu itu sampai membludak, sedangkan sekolah yang sini Sepi. kekurangan murid. Jadi kan zonasi itu membingungkan. Nah kalau dari Bu Inur sendiri itu gimana? Iya, betul yang disampaikan Bu Yulianti tadi ya, berbagai persoalan pendidikan hari itu sudah memang makin ruwet gitu ya, dan sudah sampai kepada tingkat memprihatinkan bahkan sekarang. Nah, sobat Dara semuanya, yang kita soroti di sini adalah persoalannya adalah dari sisi anak didik kita yang dari sisi akhlaknya, akidahnya itu sudah rusak. Nah, tetapi kenapa solusi yang ditawarkan adalah pergantian kurikulum, yang kurikulum ini juga arahnya nanti ke penguasaan teknologi. Jadi belum nyambung, ya belum menyentuh apa yang menjadi akar permasalahan di generasi kita hari ini. Nah, kalau di generasi tadi misalnya yang bermasalah tadi adalah dari sisi akidahnya, dari sisi akhlak mereka, harusnya kan berarti yang dibuat kebijakannya adalah penguatan dari sisi akhlaknya. Makanya kita bilang di sini kebijakan-kebijakan pemerintah itu masih bersifat pragmatis, belum menyentuh apa yang menjadi akar permasalahan di dunia pendidikan. Termasuk juga tadi yang disampaikan tadi ya, masalah kesejahteraan guru. Nah, saat ini kan dibuatlah misalnya anggaran pendidikan itu 20%, tapi 20% itu masih terbagi-bagi lagi loh. Ya kan, tidak hanya untuk semua. Di situ misalnya untuk tunjangan profesi guru gitu kan. Di 20% itu juga untuk tunjangan profesi dosennya. Terus juga di situ untuk sarana dan prasarananya gitu kan. Jadi memang akhirnya memang belum mencukupi gitu kan untuk bisa sampai mensejahterakan guru. Nah, kalau kita lihat kan di dalam Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan guru sangat sejahtera. Nah, bahkan gaji guru itu sampai 15 dinar loh. Nah, itu yang diberikan ya. Kalau kita hitung-hitung sekarang 15 dinar itu ya kurang lebih 96 juta rupiah. Nah, Luar gimana biasa nggak ya, sejahtera Bu. gurunya ya kalau Iya. misalnya dari sisi pendapatannya tadi sudah sampai puluhan juta untuk satu bulannya. Jadi guru bisa fokus seperti yang sampaikan Bu Mimi tadi kan, gurunya udah nggak fokus lagi ya dalam tugas amanah tanggung jawabnya sebagai pendidik, tapi mereka dibebankan dengan tugas mencari nafkah di tempat yang lainnya. Nah, itu tadi kan kita udah melihat tuh kan kondisi dunia pendidikan sekarang. Nah, ini ada pertanyaan khusus untuk Bu Mimi gitu kan. Kalau kita ganti menteri gitu kan, biasanya kurikulumnya juga ikut berganti. Apakah dengan mengganti kurikulum itu bisa mensejahterakan kondisi pendidikan sekarang atau gimana, Bu?
Ya, karena pendidikannya tadi asasnya sekuler, berarti pemisahan agama dari kehidupan. Walaupun ganti menteri, ganti kurikulum, karena dasarnya tadi memisahkan agama dari kehidupan, jadi tujuan Sistiknas yang berakhlak mulia itu jauh panggang dari api. Jadi jauh tujuannya, kalau kita lihat apalagi yang diinginkan lagi dengan menteri yang baru adalah peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi, kalau misalkan anak-anak itu tidak dikuatkan dari sisi keimanannya, maka ini akan melahirkan generasi yang rusak. Dan contoh, kalau anak pandai dengan chat GPT atau penggunaan AI, akhirnya apa? Anak-anak lebih banyak menconteknya, mencari jawaban-jawaban tugas-tugas yang diberikan guru itu hanya berdasarkan contekan-contekan dari aplikasi-aplikasi. Padahal proses pendidikan itu kan harusnya melahirkan anak-anak yang berintelektual. Jadi kalau kita lihat, yang perlu dibangun itu adalah dasar pendidikannya itu harus dibangun kekuatan keimanan. Nah, kalau kita lihat memang masalah pendidikan ini sangat kompleks sekali ya, Bu Mimi. Kayak sampai ada orang yang bilang Indonesia itu tertinggal jauh sekali pendidikannya, sampai kalau mau ngejar pendidikan negara maju itu butuh beratus-ratus tahun. Tapi sebenarnya bukan nggak bisa diselesaikan ya kan? Sebenarnya ada nggak sih Bu Nur solusi untuk masalah pendidikan yang kompleks sekali? Oh iya, Masya Allah ya, pertanyaan Nanas ya. Nah, dilihat dari sisi pendidikan itu dalam Islam, dari sisi azasnya, ya azas ini penting. Apa yang jadi azas, landasan dalam pendidikan kita itu dalam Islam digariskan azasnya itu adalah akidah Islam. Ini fondasi dasar, fondasi utama. Sehingga segala kebijakan, segala kurikulum gitu kan, segala misalnya metode ataupun misalnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu harus sesuai dengan akidah Islam. Kemudian tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah untuk yang pertama melahirkan generasi yang bersaksiat Islam. Bersaksiat Islam itu apa sih? Memiliki kepribadian Islam, pola pikirnya Islam, pola sikapnya juga Islam, gitu kan? Nah, yang kedua, bagaimana supaya anak didik kita ini outputnya itu adalah menjadi anak-anak yang mereka mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka sesuai dengan usianya, gitu kan? Sehingga memang mereka terampil, mandiri, bijaksana, gitu kan? Dan mereka menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan segala problem yang terjadi di kehidupan mereka sesuai tadi dengan umurnya. Nah, yang ketiga, bagaimana agar generasi-generasi dalam pendidikan ini yang dilahirkan adalah mereka para ilmuwan yang menguasai sains dan teknologi, tapi mereka juga sekaligus sebagai seorang ulama yang menguasai agama, mereka taat kepada tuntunan syariat. Kemudian dari sisi pembiayaan, karena tadi problem yang kita lihat juga pembiayaan pendidikan kita itu bagaimana. Kalau dalam Islam, pembiayaan pendidikan itu wajib menjadi tanggung jawab negara. Negara lah yang harus memberikan pendidikan itu kepada semua rakyatnya. Nah, sehingga tidak ada dibedakan ini misalnya sekolah negeri, ini sekolah swasta dan sebagainya, tidak ada. Semua sekolah itu adalah tanggung jawab negara. Sehingga pendidikan itu akan diberikan sama untuk seluruh rakyat, tidak dibeda-bedakan. Kualitas pendidikan sama, sarana dan prasarana sama. Nah, dananya dari mana? Nah, di dalam Islam itu ada namanya dana APBN Islam atau Baitul Mal. Boleh dong untuk kemudian para ibu-ibu sampaikan harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Ya, kembali lagi ya, kalau kita seorang muslim, kita itu senantiasa minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kemudian kita senantiasa berjanji di dalam sholat, ihdinas sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji bahwa hidup mati kita tuh untuk Allah yang membuat alam. Jadi nggak perlu belok kanan, belok kiri, ihdinas siratal mustaqim. Udah nih ada contohnya. Jadi ayo, harapan kami dengan contoh ya sudah dibuktikan selama 12 abad, 13 abad lamanya sistem Islam yang terbaik, maka kembalilah yuk kepada sistem pendidikan Islam. Kalau Bu Inur bagaimana? Ya, harapan tentu ya harus ada dan kita tetap positif ya, bersemangat untuk memperbaiki dunia pendidikan kita hari ini. Kemudian tentu saja seruan kita kepada para pemerintah ya yang memegang kebijakan di bidang pendidikan ini khususnya. Bagaimana agar ayo seperti yang disampaikan Bu Ini tadi, kita ingin pendidikan Indonesia ini menjadi maju.
Kita ingin pendidikan Indonesia ini lebih baik. Dari sisi kualitas, kita ingin kualitas yang terbaik. Dari sisi misalnya generasi kita juga ingin generasi yang terbaik. Apalagi Indonesia mau menuju generasi emas ini ya. Nah, generasi emas ini gimana nih menyiapkan kalau dunia pendidikan kita tidak diperbaiki? Ayo sama-sama kita kaji kembali, kita lihat kembali seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang juga sudah pernah diterapkan tadi, seperti apa sih konsep pendidikan dalam Islam. Kenapa kita harus lihat konsep pendidikan dari barat sana kalau memang sudah ada yang digariskan konsep pendidikan dalam Islam yang terbukti selama 13 abad tadi berhasil melahirkan generasi yang gemilang, generasi emas, pengukir tinta sejarah ya, Masya Allah. Kalau nggak pakai sistem pendidikan Islam nggak jadi emas, jadi cemas ya kan Bu? Iya, yang Kata-kata hari ini. Nah, sekian saja episode Dara Corner kali ini Sobat Dara. Sampai jumpa lagi di episode Dara Corner berikutnya. Assalamualaikum.